pembelajaran, sebaiknya Ibu akan absen terlebih dahulu. Nah, ketua kelas, apakah hari ini hadir semua? Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan membahas terkait sistem pencernaan. Nah, yang dimana sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian, siapa di sini yang pernah mengalami sakit mah atau diare? Saya, Bu. Nah, menurut kamu kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya gangguan pada sistem pencernaan. Nah, betul. Jadi hari ini kita akan membahas terkait gangguan sistem pencernaan dan khususnya itu pada mah dan diare, serta bagaimana cara pencegahannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih itu sistem pencernaan. Siapa yang bisa jawab? Nah, silakan Pak Ibu. Sistem pencernaan adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi mengolah makanan menjadi zat yang dibutuhkan tubuh dan membuang sisa yang tidak diperlukan. Nah, baik, terima kasih Pak Rul. Nah, jadi sistem pencernaan ini adalah sistem dalam tubuh kita yang mengolah makanan menjadi energi, lalu membuang sisa makanan tersebut. Nah, jadi organ utama yang berperan penting dalam materi ini adalah lambung dan usus. Nah, sebelum kita cari tahu kenapa bisa terjadinya mah dan diare. Nah, kita juga harus tahu apa sih fungsi lambung dan juga usus. Nah, jadi fungsi lambung ini untuk mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan asam lambung serta enzim dan membantu menghaluskan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sedangkan usus ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan serta membentuk fesis. Nah, ini artinya usus ini menyerap nutrisi dari makanan dan membuangnya menjadi kotoran. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas terkait mah atau gastritis. Nah, yang dimana pengertian mah ini adalah peradangan pada dinding lambung akibat asam lambung yang berlebihan. Nah, penyebabnya itu karena kita telat makan, mengonsumsi makanan yang pedas dan berlemak serta stres. Nah, terlambat makan ini maksudnya itu seperti asam kita ini di lambung ini, asam kita masih mengonsumsi ke lambung, tetapi tidak ada makanan yang mau dicerna, jadi sehingga lambung kita ini mengalami perih dan iritasi. Nah, selanjutnya itu mengonsumsi makanan pedas. Nah, yang dimana kalau kita mengonsumsi makanan yang terlalu pedas, itu bisa membuat lambung kita iritasi. Karena mengonsumsi makanan pedas itu sangat tidak baik untuk sistem pencernaan kita. Nah, yang selanjutnya itu stres. Nah, stres ini bisa mengakibatkan kita terkena mah karena pola makan kita yang tidak teratur. Serta cara pencegahannya itu sangat gampang, yaitu dengan makan yang teratur, menghindari makanan yang pedas dan istirahat yang cukup. Nah, jadi sebelum masuk ke materi selanjutnya, aku mau bertanya nih, bagaimana jika organ-organ kita ini tidak bekerja dengan baik? Apa yang akan terjadi? Siapa yang bisa jawab? Akan terjadi gangguan pada sistem pencernaan. Nah, betul. Jika kita tidak bisa menjaga pola makan kita, maka akan terjadi penyakit seperti mah dan diare. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke materi terkait diare. Nah, yang dimana diare ini adalah buang air besar secara encer lebih dari 3 kali. Nah, penyebabnya itu terjadi karena makanan yang tidak higienis. Nah, makanan yang tidak higienis itu seperti kita mengonsumsi makanan yang kotor. Nah, makanan kotor itu kan akan terkena kayak bakteri. Itu bisa merusak asap, itu bisa merusak lambung kita dan
yaitu tidak mencuci tangan. Nah, tidak mencuci tangan ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Karena kalau kita makan tidak mencuci tangan, bakteri yang ada di tangan kita akan masuk ke tubuh kita, serta infeksi virus dan bakteri. Nah, infeksi virus dan bakteri ini sangat berbahaya karena jika virus masuk ke dalam tubuh kita dan akan merusak lambung kita, itulah yang akan terjadi pada gangguan sistem pencernaan, yaitu akan terjadi diare. Nah, caranya itu dengan mencuci tangan sebelum makan, mengonsumsi makanan bersih, serta minum air yang matang. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan memberi kalian menjadi 2 kelompok, yang dimana kelompok pertama itu ada Erdi, Maharani, Suryani, Erika, Dila, Ade, dan Dina. Tolong diingat ya anak-anak nama kelompoknya. Nah, kelompok 2 itu ada Febri, Fahrul, Lenita, Yuni, Sri, Jerry, dan Novita. Nah, silakan duduk sesuai kelompok ya. Ibu akan memberi kalian tugas LKPD yang berisi studi kasus. Nah, sebelum kita memulai berdiskusi hari ini, tolong ketua kelas bagi LKPD-nya. Kalian bisa lihat pada LKPD tersebut kan sudah ada tugas studi kasus terkait yang kelompok 1 akan membahas terkait Rani, yang kelompok 2 akan membahas gangguan sistem pernapasan kepada Budi. Nah, jadi di situ kan sudah ada petunjuk pengajaran LKPD-nya. Nah, kalian tinggal lihat aja apa yang harus kalian kerjakan di LKPD tersebut. Nah, jadi silakan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu kalian 2 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Nah, setelah itu nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikannya. Terima kasih. Nah, kalian kerjain yang sudah ada pada LKPD tersebut ya, soal-soalnya.
tersebut saya teman-teman dari kelompok 1 ingin menjawab yang pertama yang mana Rina ini kan sering terlambat makan dan suka makan pedas. Biasanya ini nah pertanyaannya gangguan apa yang tidak kita dapat di atas yang mana Rina ini sering mengalami gangguan pencernaan karena dia itu memakan makanan pedas terus menerus padahal dia itu suka terlambat makan sehingga mungkin mempunyai infeksi. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, kelompok 2 gangguan yang terjadi pada kasus tersebut itu adalah di mana ini disebabkan oleh makanan pedas, kemudian disebabkan iritasi lambung, maka terjadi penyakit namanya MAF. Kemudian pada kasus kedua itu dia terkena penyakit diare dikarenakan makan makanan tidak higienis dan sembarangan. betul sekali. Nah, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Jawabannya sudah tepat. Nah, jadi dari hasil diskusi kalian tadi, kita dapat melihat bahwa MAH ini terjadi karena pola makanan yang tidak sehat. Sedangkan diare ini terjadi karena makanan kita yang tidak bersih. Nah, jadi dapat kita sepakati bahwa gangguan tersebut bisa kita jauhi dengan mengonsumsi makanan yang sehat. Nah, mungkin itu saja materi dari Ibu. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu mau kalian jawab dulu pertanyaan dari Ibu. Nah, mengapa menjaga pola makan ini sangat penting untuk kesehatan sistem pencernaan? Ada yang bisa jawab? Baik, Gary, silakan. Supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang seperti Ibu jelaskan tadi, seperti diare, terus MAF dan lain sebagainya. Nah, betul sekali. Jadi pola makan yang teratur dan bersih akan sangat penting untuk kita mencegah gangguan sistem pencernaan seperti MAF dan diare. Nah, mungkin itu saja materi dari Ibu. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa bisa menyimpulkan? Silakan Bila. Dapat saya simpulkan bahwa sistem pencernaan ini berfungsi untuk mengolah makanan menjadi energi dan membuang sisa makanan. Karena itu pada lambung dan usus yang memiliki peran penting pada proses tersebut. Gangguan seperti MAF dan diare ini terjadi karena pola makan yang tidak teratur dan tidak menjaga. Nah, terima kasih Bila. Betul apa yang dibilang Bila tadi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa gangguan pencernaan seperti MAF dengan diare ini terjadi karena pola makan kita yang tidak teratur dan kotor. Nah, sehingga dapat dicegah dengan kita mengonsumsi makanan yang sehat dan bersih. Nah, kalau kita mau sehat, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Nah, betul sekali. Nah, jadi hari ini mungkin itu saja materi dari Ibu. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu ya. Erdi, silakan pimpin doa. Kemudian ini telah selesai, kemudian kita berdoa. Selesai. Nah, terima kasih pada Erdi. Nah, kalian hebat sekali. Ibu bangga karena kalian aktif dalam berdiskusi hari ini. Nah,